Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan kita sama Allah selalu berikan kesehatan ya. Nah, tentunya dalam menjaga kesehatan ini salah satu syaratnya yaitu adalah menjaga kebersihan, baik itu kebersihan badan, pakaian ataupun kebersihan tempat kita. Sebelum belajar, Bapak absen dulu ya. Bapak absen dulu. Yang pertama, Adinda hadir, Abika hadir, Aninda hadir. Sebelum belajar, marilah kita awali dengan membaca doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Pada pertemuan lalu kita sudah belajar tentang bersih sehat. Yaitu kita sudah belajar tentang hadas besar dan hadas kecil ya. Untuk pertemuan pada hari ini kita akan belajar tentang tata cara berwudu. Cuma sebelumnya Bapak akan bertanya dulu. Kemarin kita belajar tentang hadas besar dan hadas kecil, juga cara membersihkannya. Ada berapa macam hadas? Satu. Dua. Sebutkan macam-macam hadas kecil. Buang air besar, buang air kecil, buang gas ya. Itu salah satu contoh dari hadas kecil. Apabila kita sudah punya wudu, terus kita terjadi pada diri kita dengan tiga hal tadi, maka wudu kita batal. Itu karena sudah punya hadas kecil. Sekarang kita akan belajar tentang wudu. Baik anak-anak, perhatikan. Pada pelajaran kelas 2 kita sudah belajar tentang wudu. Tapi sekarang kita belajar lagi ya, wudunya. Tolong diperhatikan. Arsyad, tolong fokus. Kita akan belajar tata cara berwudu dengan baik dan benar. Walaupun pada kelas 2 kita sudah belajar tentang wudu. Kenapa? Karena masih banyak. Setelah belajar di kelas 2 sampai setelah kelas 4, gerakan-gerakan wudunya masih asal-asalan. Saat melakukan wudu masih buru-buru ya. Kenapa kita belajar lagi? Karena wudu adalah ibadah yang sangat utama. Kalau wudu seseorang tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Kalau wudu seseorang tidak sempurna, maka sholatnya juga tidak sempurna. Karena itu kita akan belajar tata cara berwudu dengan baik dan benar. Baiklah, kita langsung ke gerakan pertama. Ya, gerakan wudu pertama adalah mencuci atau membersihkan kedua telapak tangan. Nah, takutnya ketika sedang membersihkan tangan, kita asal-asalan tidak bersih, ya, maka itu membuat kotoran tidak hilang. Apabila kotoran tidak hilang, maka wudunya tidak sah. Ya. Harus diperhatikan saat mencuci tangan. Ingat, yang menggunakan jam tangan, apabila menggunakan jam tangan, kulitnya ketusuk tidak? Wudunya sah tidak? Tidak. Nah, apabila kita mau wudu, jam tangannya harus dilepas. Boleh dimasukin kantong kalau di kamar mandi atau bilang ya. Atau juga yang menggunakan cincin.
Maka sebelum wudhu cincinnya harus dibuka, ya, dilepas. Oke, itu gerakan yang kedua. Setelah mencuci tangan, kita harus melakukan kumur. Tujuan berkumur atau mencuci mulut yaitu supaya sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulut bisa hilang, bisa kita keluarkan. Ya, awas jangan setelah kumur kita telan airnya. Nanti kotorannya masuk ke dalam mulut, masuk ke dalam perut. Ya, oke. Setelah kumur, apa tanya nih? Gerakan apa berikutnya? Membersihkan hidung. Ingat, dalam membersihkan hidung kita tidak hanya mengusap bagian luar saja, tapi kita harus menghirup air, ya. Airnya disedot sampai airnya ke sini. Ya, itu yang tidak biasa. Apabila kita menghirup air melalui hidung, kita akan pusing, ya. Pernah alami nggak? Nah, itu sebetulnya sedang membersihkan, ya. Makanya Rasulullah tiap minum airnya bisa dibersih hidungnya, ya, sampai ke sini dihisap, ya. Oke. Gerakan berikutnya adalah membasuh muka, ya. Membasuh muka. Ingat, dalam membasuh muka itu biasanya kita sambil membaca doa wudhu. Siapa yang masih hafal doa wudhunya? Oke, coba kita baca bersama-sama niat wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Nah, baiklah. Dalam mencuci muka itu ada batasan-batasannya, ya. Bapak praktekkan. Batasan bagian atas yaitu pangkal tumbuhnya rambut. Nih di sini, ya. Bagian bawah yaitu dagu. Bagian kiri kanan batasannya adalah telinga. Jadi hanya bagian-bagian depannya saja. Ketika kita mencuci muka saat berwudu, jangan sampai dibasahin rambutnya, dibasahin semua, sehingga nanti ketika pakai peci, pecinya basah. Ketika pakai kerudung, kerudungnya basah. Itu namanya berlebihan, ya. Jadi hanya sampai pangkal rambut, hanya sampai dagu, kiri kanannya adalah batasan telinga. Setelah mencuci muka dan membaca doa, kita lanjutkan kepada gerakan berikutnya, yaitu mencuci. Dalam mencuci kedua tangan, kita dahulukan tangan kanan, pinter, ya. Kita dahulukan tangan kanan dicuci sebanyak berapa kali? 3 kali, pinter. Diusahakan melewati sikut, jangan pas sikut. Setelah tangan kanan, kita cuci tangan 3 kali juga, paham? Paham. Kita lanjutkan kepada gerakan berikutnya, yaitu ada yang tahu? Membersihkan sebagian kepala atau mengusap rambut. Nih, jadi hanya sebagian saja, ya. Tidak usah semua. Ada yang kalau wudhu, kalau perhatikan, kalau sholat zuhur, kepalanya kita letakkan sini, nanti basah semua kena baju. Ya, oke. Gerakan berikutnya adalah ya mengusap telinga. Cara membersihkan telinga yaitu telunjuk dimasukkan ke dalam lubang telinga, jempolnya di belakang telinga, di belakang telinga. Kita putar ke atas, ya, diputar ke atas. Sebanyak berapa kali? 3 kali. Yang mana dulu? Pintar. Setelah mengusap atau membersihkan telinga, gerakan apa? Membersihkan telinga.
membersihkan kaki yaitu kita usap bagian bawah kaki, kita usap sela-sela jari kaki, ya, gosok-gosok sampai bagian atas, sampai melewati mata kaki, jangan pas kaki. Jadi sampai melewati mata kaki ya, usapnya. Setelah itu kita membaca masih hafal doanya? Masih. Ayo kita baca bersama-sama doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Demikianlah anak-anak pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang tata cara berwudu dengan baik dan benar sehingga wudu kita menjadi sempurna. Mudah-mudahan setelah belajar gerakan wudu kita bisa berwudu dengan baik dan benar sehingga wudu kita menjadi sempurna. Sebelum ditutup, adakah di antara anak-anak yang mau bertanya? Oke, ya silakan. Ada gerakan yang terlewat. Oke, pertanyaan yang bagus. Berikan tepuk tangan. Nah, tidak usah malu-malu untuk bertanya ya. Baiklah, bagaimana apabila sedang berwudu ada yang terlewat? Ya. Oke, Bapak jelaskan. Misalkan setelah cuci tangan, kamu langsung cuci muka. Nih, Bapak sampaikan. Cuci tangan, mencuci hidung, kumur-kumur itu sunnah. Jadi boleh untuk tidak dilakukan. Misalkan karena airnya takut tidak cukup, kamu langsung cuci muka, itu boleh. Tapi kalau kamu wudu karena udah bentar lagi mau sholat, datang ke masjidnya terlambat, kamu buru-buru, tiba-tiba kamu langsung cuci tangan, langsung cuci kaki, langsung pergi ke masjid. Itu kan banyak yang dilewat, ya. Bahkan sunnahnya dilewat, rukun wudunya tidak dikerjakan, maka itu tidak sah wudunya. Paham? Baiklah, ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Oke, mudah-mudahan sekali lagi Bapak sampaikan, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan wudu dengan baik dan benar. Nah, adapun untuk latihan pada hari ini, karena kita masih dalam keadaan tatap muka terbatas, ya, maka untuk tugas dan latihannya kalian kerjakan di rumah. Nanti Bapak kirim linknya melalui Google Form. Ini tugasnya, ya. Ada 2 yang harus dikerjakan, sama nanti kalian mengerjakannya bukan melalui link, dikirimkan juga melalui link yang sama. Paham? Baiklah, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.